Selamat sore. Kita berterima kasih pada Tuhan karena kita dapat bertemu lagi di sore hari ini. Walaupun udara agak mendung ya, tetapi tidak menghalangi kita untuk datang ke rumah Tuhan. Kita akan mulai belajar firman dari Amsal. Silakan dibuka Amsal pasal 1. Kita membaca ya ayat 8 sampai ayat yang ke-19. Amsal kita baca dengan bertanggapan. Hai putraku. Dengan bertanggapan saya mulai ayat 17 sampai 19 kita baca bersama-sama. Saya mulai. Hai putraku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu untuk kepalamu dan suatu kalung untuk lehermu. Hai putraku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, hendaklah kita menghadang darah, hendaklah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Hendaklah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan. Buanglah undimu ke tengah-tengah kami, yaitu pundi-pundi untuk kita sekalian. Hai putraku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu dari jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sama-sama. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka sendiri menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang telah menciptakan kami, yang telah menyelamatkan kami datang melalui putramu Yesus mengucap terima kasih untuk CMC, dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berbelas kasihan, menyucikan pikiran kami dengan darah Tuhan Yesus, dan mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat belajar dari firman-Mu, dan kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang berkenan kepada Engkau. Demikianlah doa kami Bapa, yang kami panjatkan dengan rasa syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, kalau kita membuka Alkitab ya, ada satu kitab yang sangat spesial, yaitu kitab Amsal. Nah, kitab Amsal ini adalah kitab yang terdiri dari 31 pasal. Berapa pasal? 31. Nah, mengapa 31? Karena satu bulan, pada bulan tertentu, itu 31 hari. Jadi artinya begini, kita dapat, katakanlah hari ini tanggal berapa? Charles, hari ini 15. Berarti kita bisa membuka Amsal 15 untuk dibaca sebagai pedoman kita di hari ini. Paham ya? Besok tanggal 16 buka Amsal pasal 16 dibaca. Jadi kalau kita membaca Amsal satu hari satu pasal, maka kita akan menjadi orang yang bijak. Orang yang bijak. Nah, sekarang kita akan belajar. Kalau kita simak ayat 8 dimulai dengan himbauan. Hai putraku.
Hai putraku. Bahasa Ibraninya itu Beni. Bahasa Inggrisnya my son. Kenapa? Karena Amsal ini ditulis oleh Allah melalui orang yang paling pandai di dunia. Siapa dia? Salomo. Siapa dia? Salomo. Nah, Salomo dia merupakan putra dari Raja Daud. Raja Daud. Dia pandai sekali sampai dia itu terkenal di seluruh dunia loh. Orang mau datang ke Yerusalem untuk bertemu dengan Salomo. Untuk membuktikan bahwa Salomo itu betul-betul orang yang paling pintar di muka bumi ini. Mau bertanya firman Tuhan dia tahu. Ya, mau bertanya tentang dunia binatang dia tahu. Mau bertanya dunia tumbuhan dia tahu. Mengapa begitu? Karena Allah memberikan dia hikmat. Memberikan dia hikmat. Pada saat dia mulai menjadi raja, Allah bertanya pada dia, "Hai Salomo, kamu minta apa saja kepadaku, aku beri pada engkau." Waduh, kalau kamu ya, ada orang bertanya begitu, kamu mungkin pikir, kasih saya uang 100 triliun, kasih saya kuasa, nah, macam-macam. Tapi Salomo dia meminta apa? Meminta hikmat. Nah, nanti akan kita pelajari apa tuh hikmat. Hai putraku. Nah, di dalam kitab Amsal tadi kita sudah baca, intinya adalah hai putraku, dengarkanlah ya. Apa? Yang pertama-tama didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran Taurat dari ibumu sehingga engkau menjadi orang yang terhormat. Karangan bunga itu dikalungkan ke kepalamu, jadi itu merupakan suatu kehormatan. Kalau kita menuruti nasihat kitab Amsal, menuruti firman Tuhan, menuruti nasihat orang tua. Sebaliknya, hai putraku, ayat 10. Jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Karena di dunia ini ada dua kekuatan. Yang satu mau menarik kita menjadi orang yang berkenan pada Tuhan, itu bagus. Tetapi di satu pihak ada kekuatan yang mau menarik kita, sehingga kita menjauh dari pengajaran firman Tuhan, orang tua, guru, lause, sehingga kita menjadi orang jahat. Dua ini ya pengajarannya. Mari kita lihat ayat-ayat yang sudah kita baca. Apa itu Amsal? Nah, Amsal merupakan satu aturan dari Tuhan. Dia bukan hanya peribahasa loh yang singkat isinya. Singkat kan isinya kan? Singkat gak? Semua bisa hafal. Hai putraku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Gampang diingat kan? Gampang gak? Pasti kalian punya otak masih cerdas, masih encer gitu. Kalau saya itu sudah sedikit beku-beku ya. Karena usianya udah menua. Kalian masih muda. Begitu mendengar, hai putraku. Apa tuh? Dengarkanlah didikan ayahmu. Dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ini memang ya kalimat yang enak didengar, tetapi sesungguhnya merupakan aturan dari Tuhan untuk mengatur semua perilaku. Apa itu perilaku? Perilaku itu kalau kita biasa menjadi karakter. Contohnya begini, saya kalau datang ke Gada PKK ini, tahu nggak apa tuh Gada PKK? Tempat kita ini namanya Gada PKK. G gereja, A aula, D dapur, A asrama, P perpustakaan, K kelas-kelas, K kantor. Gada PKK. Dulu ada kolam, ada kebun. Di luar negeri itu tempat yang besar begini ada kuburannya juga. Jadi PKKKKK. Ya. Apa nama tempat ini? Gada PKK. Jadi kalau kita punya kebiasaan datang ke suatu tempat lewat jalan yang biasa, kita selalu ya ikut jalan itu. Padahal kita mau ke tempat lain. Paham ya? Kenapa kita bisa? Karena biasa. Kenapa bisa? Kok kamu bisa bahasa Teochew? Charles? Biasa.
Ya kan? Kenapa kamu bisa bahasa Jawa? Ya karena biasa. Nah, ini bukan hanya suatu ya hal yang merupakan amsal ya kata-kata, tetapi membuat kita menjadi orang yang punya perilaku baik ya untuk mengatur kehidupan kita, kehidupan masyarakat dan kehidupan agama dan bisnis. Nah, inilah amsal ya. Nah, kemudian kalau kita lihat amsal itu ada 9 pengertian. Yang pertama, sebuah alegori. Kamu bisa lihat ayat-ayatnya, nanti akan saya kirimkan. Sebuah khotbah. Kemudian amsal adalah nyanyian sindiran atau untuk nyanyian kemenangan. Kemudian amsal adalah perang kata-kata dalam Ayub. Adalah sebuah tutur, bisa kita tuturkan. Amsal adalah ratapan, amsal adalah sebuah peribahasa. Peribahasa. Kemudian amsal adalah sebuah perumpamaan, bahasa Yunani adalah parabole. Kemudian amsal adalah sebagai sebuah tipe atau gambar. Jadi ini diingat ya. Nah, kemudian kita lihat di dalam kitab Amsal ada beberapa kata yang sangat penting. Yang pertama kita dapatkan kata hikmat. Hikmat ya. Bahasa Ibraninya adalah hokmah. Hokmah ya. Hokmah. Hokmah itu adalah kepandaian yang Tuhan berikan pada kita. Apa itu hikmat? Kepandaian yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Kemudian yang kedua disebut ya musar. Nah, kalau hikmat ini bisa saja diterjemahkan sebagai hikmat, wisdom ya, atau suatu skill. Skill apa? Keahlian. Ya, seperti orang itu ahli memasak. Ya, ada orang ahli memasak, ada orang ahli las, macam-macamnya. Nah, kemudian kata kedua musar. Musar itu artinya mengerti. Mengerti itu kamu belajar dan kamu bisa praktekkan. Itu dinamakan mengerti. Misalnya kamu diajar perkalian. Kapan kamu pakai ilmu perkalian itu? Waktu kamu belanja kan, ngitung duit kan, beli 5 telur, 1 telur 500, 5 telur berapa? Novi, beli 5 telur, 1 telur 500, berapa bayarnya? 2.500. Kamu pakai ya perkalian yang kamu pelajari, itu namanya pengertian. Ya, kamu sudah punya ilmunya, tapi begitu menemukan sesuatu hal kamu bisa pakai atau ya disiplin. Artinya kamu menyimpang dari norma perilaku yang baik, nanti kamu dirotan oleh orang tua kamu supaya kamu kembali ke jalan yang benar. Nah, kata yang berikutnya itu binah. Ya, dalam bahasa Indonesia itu dibina. Kalian ke CMC, kalian tuh dibina dengan firman Tuhan, dibina ya, supaya menjadi apa? Remaja, remaji, pemuda-pemudi yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kemudian ada kata sakal. Sakal itu kita punya yang namanya common sense. Ya, punya akal sehat. Punya apa? Ya, akal sehat. Ya. Kita perlu loh akal sehat supaya jangan gampang ketipu. Punya apa? Akal sehat. Sedek, kita punya keadilan. Apa itu keadilan? Banyak orang nggak tahu ya. Sila terakhir itu keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Apa itu keadilan? Keadilan itu kita menjalankan hukum. Apa itu adil? Menjalankan hukum. Nah, kemudian kalau menyimpang dari hukum ada penghakimannya, mispat. Kemudian di dalam kitab Amsal kata yang penting yang ketujuh adalah mesar, kesetaraan, equity, tidak memihak, tidak pandang bulu. Kalau Indonesianya tak pandang bulu. Kalau bahasa aslinya tak pandang muka. Muka kamu seram, kalau kamu melanggar tetap dihukum. Dia nggak peduli. Tidak pandang apa? Mukanya brewok, mukanya sadis ya, pokoknya melanggar diciduk. Namanya equity. Oke. Nah, kita lihat ya. Di dalam kitab Amsal ayat yang penting sekali mengenai hubungan antara orang-orang tua dengan anak-anak mereka adalah Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda, bakur ya bahasa aslinya, menurut jalan yang patut ya untuknya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu.
Kalau kita belajar firman, kita menjalankan firman, kita terbiasa dengan firman Tuhan, maka kita akan berjalan di jalan itu dan tidak menyimpang. Nanti ada contohnya ya. Nah, kalau kamu baca Alkitab, manusia di mata Tuhan sejak dia dalam kandungan, sampai ya dia menjadi pemuda, bakur ya. Coba sebut, bakur. Apa itu bakur? Bakur itu anak muda yang dapat disuruh pergi berperang. Misalnya Andreas sudah dilatih, sudah dianggap mampu untuk berperang. Tempat yang paling berbahaya di dunia itu apa? Medan perang. Kalau dia tidak terlatih, dikirim ke medan perang, sebentar kena tembak mati dia. Kita juga begitu. Kalau kita punya rumah, di rumah kita, orang tua kita tidak mendidik kita dengan firman Tuhan, kamu dilempar ke masyarakat, habis kamu. Habis loh. Tidak akan berhasil. Nah, jadi di dalam Alkitab, fase pertumbuhan anak, mulai dari yang pertama, kalau kita lihat ya, Yelet, bayi yang baru lahir, mau dicekik oleh Firaun. Begitu banyak nama-namanya loh. Kalau kita bahasa Indonesia paling balita, batita, dua kata aja. Batita, balita, apa batita? Alfio, apa tuh batita? Nggak tahu. Queen, apa batita? Angel, apa batita? Kok nggak ada yang tahu? Apa? Singkatan apa batita? Iin, kalian pernah batita apa? Tapi tak tahu batita. Bayi di bawah 3 tahun. Kalau balita, bayi di bawah 5 tahun. Bahasa Indonesia begitu kan? Nah, kalau di Indonesia, di Kalimantan, dia bilang yang kecil lu budak ya. Semua budak. Ya kan? Bahasa Kalbarnya. Tapi kalau kamu baca Alkitab, waduh lebih detail. Apa itu? Yelet, Yonek, nanti saya kirimkan WA-nya. Olel, Gemul, Tap, Elem, Naar, terakhir ini, Bakur. Sudah bisa memimpin, sudah bisa dikirim berperang. Jadi setiap jenjang dari umur, itu diperhatikan baik-baik supaya dididik. Contohnya Tuhan Yesus umur 12 tahun. Dia ke Bait Allah. Dia bisa loh berdiskusi dengan ahli-ahli Alkitab. Ya, jangan sampai kalian disuruh buka kitab suci nggak tahu Mazmur di mana, Wahyu di mana. Ya, harus pandai ya. Nah, oke. Berapa istilah untuk anak yang bertumbuh sampai pemuda? Ada berapa? 8. Itu artinya Allah sangat menghargai anak-anak kecil yang ada di rumah orang-orang Kristen. Harus dibina, harus dididik dengan baik-baik. Selanjutnya, nah, kita belajar di Alkitab penuh dengan pengajaran. Orang tua harus ya mengajar anak-anaknya. Dalam Efesus pasal 6. Nah, dalam Ulangan pasal 6 ayat 6 dan seterusnya, orang tua itu pertama harus belajar firman. Contohnya begini, saya kalau mau mengajar kalian bawa mobil, saya nggak bisa bawa mobil. Kira-kira cocok nggak saya ngajar kalian mobil? Saya harus belajar dulu, baru saya bisa mengajar. Orang tua disuruh belajar Alkitab. Setelah orang tua itu tahu Alkitab, dia baru bisa ngajar. Kalau saya tidak belajar Alkitab, mana mungkin saya ngajar kalian? Kalau saya tidak belajar gitar, bagaimana saya mau ngajar kalian gitar? Kalau saya tidak belajar bahasa Mandarin, bagaimana saya ngajar kalian bahasa Mandarin? Orang tua harus belajar. Tetapi banyak di antara orang tuanya tak kenal firman. Jadi di mana kalian belajar firman? Harus datang ke Gada PKK supaya kalian belajar firman. Ini kunci keberhasilan sebuah keluarga. Di dalam rumah ada kakek belajar firman,
Bapak ibu belajar firman, anak cucu belajar firman, dan keluarga itu, keluarga nanti ya, disebut keluarga apa nanti? Oke. Nah, waktu orang tua duduk dengan anak, bicarakan firman. Waktu orang tua berdiri dengan anak, ngomongin firman. Bicarakan tentang hikmat Allah. Waktu baring, sama. Waktu bangun, waktu berjalan. Contohnya begini, sebelum makan. Kalau kalian sempat makan dengan orang tua, sebelum makan, jangan makan dulu. Buka satu ayat, baca satu ayat. Masukkan ayat firman ke pikiran kalian dulu. Ya, baru setelah itu makan. Paham? No Bible, no breakfast. Tidak ada firman, tidak ada makanan. Paham ya? Kalau sampai di rumah nanti ya, sebelum makan malam apa yang harus kamu lakukan? Baca satu ayat. Baca apa? Ya. No Bible, no breakfast. Tidak buka firman, jangan buka mulut. Sebut apa? Tidak buka firman, jangan buka mulut untuk makan. Kalian pasti jadi orang yang begini. Mau? Kasih jempol. Ayo, semuanya. Caranya? Kalau tidak buka firman, jangan buka mulut. Kalau udah ngomong janji jalankan loh. Nah, kamu lihat di sini ya. Kalau di rumah itu orang belajar firman, orang melakukan firman, rumah itu disebut keluarga Allah. 1 Yohanes 3 ayat 1. Rumah itu disebut kerajaan Allah. Kamu kalau ditanya, kerajaan Allah sudah ada nggak di bumi? Ada di mana? Ya waktu kita sekarang belajar firman, ialah kerajaan Allah. Allah ini raja kita loh. Kamu tahu nggak? Daerah paling aman di dunia ini di mana? Ya inilah. Kita dijaga oleh Allah, dijaga oleh malaikat yang nggak nampak loh. Tanpa Bapak Sorgawi izinkan, nggak satu rambut ini bisa copot. Tempat yang paling aman di mana? Waktu kita bertemu di dalam nama Yesus, Yesus hadir di situ. Keluarga Allah, kerajaan Allah. Nah, gereja apa tuh? Gereja itu tempat orang percaya bertemu. Itu namanya gereja. Dipanggil ya dari Hanura, dari Mandiri, dari Adi Sucipto, dari daerah Cempaka ya, Bung. Berkumpul di sini. Parit 2, namanya gereja. Apa itu gereja? Dipanggil untuk bertemu. Nah, dipanggil apa? Keluar dari dosa. Ya. Nah, di dalam keluarga Allah ada hukum yang mengatur 10 hukum. Tetapi di dalam 10 hukum ada 2 perintah. Yang lain itu larangan, 8 larangan. Perintahnya apa? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa? Hari Minggu harus ke gereja. Kenapa? Karena gereja ini rumahnya Tuhan. Rumahnya siapa? Rumahnya siapa di sini? Rumahnya Tuhan. Tempat anak-anak Tuhan bertemu kan? Nah, yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya ada janji loh. Kalau kamu menghormati orang tua, mendengarkan ajaran firman Tuhan, ada janjinya dari Tuhan, umurmu akan panjang. Umurmu akan apa? Panjang. Terus kita lihat di Alkitab, terbukti nggak ajaran ini? Terbukti ya. Tuhan Yesus dia tukang kayu, ayah angkatnya tukang kayu. Zaman dulu tuh nggak ada sekolah untuk jadi insinyur, nggak ada sekolah untuk jadi dokter gigi, nggak ada. Bagaimana orang bisa tambal gigi zaman dulu? Bagaimana orang bisa bikin gigi palsu zaman dulu? Karena bapaknya tukang gigi. Kenapa orang bisa potong rambut? Karena bapaknya tukang cukur. Zaman dulu tuh nggak ada tempat sekolah untuk belajar jadi dokter, jadi insinyur dan sebagainya, nggak ada. Bapaknya apa, dia jadi apa. Bapaknya nelayan, anaknya nelayan. Bapaknya tukang kayu, dia tukang kayu. Jadi orang tua akan mengajar anak-anaknya. Nah, di dalam Alkitab, Allah Bapa, Allah Putra. Kemudian, ada nggak hubungan yang baik? Daud baik mendidik Salomo. Sehingga Salomo, dia diberi Tuhan kesempatan menulis 3.000 Amsal. Berapa Amsal? 3.000 loh.
Kenapa? Karena bapaknya juga menulis Mazmur. Kalau bapakmu senang apa, kamu juga ikut loh. Bapakmu misalnya senang main gitar, kamu bisa ikut senang main gitar. Salomo mengikuti bapaknya. Bapaknya menulis ya, Mazmur. Hampir separuh Mazmur ditulis oleh Raja Daud. Dia juga menulis ya, nyanyian. 1005 nyanyian Salomo. Paham? Jadi bapaknya menulis firman, dia juga dipakai menulis firman. Nah, di dalam perjanjian baru juga Markus mengikuti Petrus sebagai penginjil. Dia menjadi penginjil, Timotius ya, dan Titus mengikuti Paulus ya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat dalam Efesus pasal 6 di perjanjian baru ya, ada perintah dari Paulus kepada semua anak, semua kita. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Kenapa? Karena ada orang tua mengajar anak-anaknya yang salah. Contohnya, saya pernah dikasih tahu di Sungai Raya Dalam, sebuah toko mainan. Jadi bosnya bilang, kok toko saya ini kadang-kadang barangnya hilang, tapi nggak kelihatan orang datang mencuri. Rupanya yang datang mencuri itu bapak dengan anaknya, sehingga nggak ketahuan. Jadi bapaknya datang bawa anaknya, mengajar anaknya mencuri. Kalau orang tua kamu mengajar kamu yang tidak baik, kamu ikuti nggak? Oh, kamu jangan percaya Yesus, kamu ikuti nggak? Tidak, di dalam Tuhan nggak boleh diikuti. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata ada janjinya. Apa janjinya? Umurmu akan panjang. Umurmu akan apa? Panjang. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini kitab Efesus loh, untuk orang Kristen loh. Kalau tadi 10 hukum diberikan kepada orang Israel. Nah, sekarang kita lihat ya. Di dalam kitab Amsal, nanti di rumah kamu boleh periksa kembali. Saya hanya sekilas menjelaskan. Menurut pemeriksaan saya dalam bahasa Inggris saja, my son, kira-kira berapa kali? 24 kali. Berapa kali? 24 kali. Ya. Hai putraku, hai putriku. Nah, coba lihat. Yang pertama, dengarkanlah instruksi dari ayahmu. Apa itu instruksi? Instruksi itu perintah. Bangun pagi harus langsung apa? Harus mandi, bukannya orang Kristen bangun pagi harus berdoa. Harus apa? Berdoa. Bangun pagi harus baca Alkitab. Baru setelah itu pergi mandi. Ya, inilah perintah-perintah. Jangan melalaikan ajaran ibumu. Nah, kemudian kamu lihat ya. Tadi saya katakan, di dunia ini ada dua kekuatan. Satu kekuatan mau menarik kita supaya kita itu menjadi anak yang baik. Satu lagi kekuatan mau menarik kita supaya kita itu jatuh. Kamu mau pilih yang mana? Menjadi begini atau begini? Tidak ada yang mau begini ya. Tapi manusia ditarik. Apa yang menarik kalian? HP. Begitu asiknya HP, main game, nggak belajar, sehingga nilainya jeblok. Ya kan? Kalau main HP kan, lupa waktu, lupa makan, lupa tidur. Ya kan? Itu suatu kekuatan yang menarik. Kenapa kita nggak bisa mengontrol? Karena HP itu mesin. Ya, kalau kamu disuruh, ya ada motor kan, berjalan, mampu nggak kamu tahan begini? Kalau kamu Samson mungkin lah. Kalau kamu sendiri bisa nggak? Charles naik motor ya, mampu nggak ditahan gini? Mampu. HP itu kamu tahu listrik di dalamnya, kamu bisa nggak tahan listrik itu? Nggak mungkin. Kalau kamu tanpa kekuatan dari Tuhan, kekuatan yang jahat itu menarik kita supaya kita jatuh. Oleh kawan yang jahat, wanita jahat. Kalau kamu baca Amsal ini ya, wanita-wanita jahat, laki-laki jahat dapat menarik orang itu
untuk meninggalkan Tuhan. Hati-hati loh. Kalau kamu sudah percaya Yesus, boleh nggak misalnya berpacaran dengan orang yang tidak percaya Yesus? Boleh? Nggak boleh. Ya. Jangan sampai ya, karena dunia ini begitu jahat. Ada 24, ini beberapa contoh. Jangan tergoda oleh kawan jahat dan wanita jahat. Ini tema ya. Hai putraku, hafalkan firman. Caranya, jangan buka mulut kalau belum buka Alkitab. Begitu banyak cara ya. Kemudian jangan anggap remeh hajaran Tuhan. Kenapa Tuhan menghajar kita? Kalau kita bersalah, Tuhan akan merotan kita. Contohnya, Yunus disuruh kemana? Ke Niniwe. Dia nggak mau. Dia beli kapal, tiket kapal, dia pergi ke Spanyol. Akhirnya bagaimana? Dia dilempar ke laut, ditelan ikan. Itu Tuhan sedang mendisiplin dia, menghajar dia. Paham? Kenapa? Karena Tuhan cinta kita. Kalau bapak kamu dulu waktu kecil lotan kamu, apakah dia benci kamu? Karena dia sayang kamu. Supaya kesalahan itu jangan diulangi. Tuhan menghajar kita. Oke? Nah, jangan lupakan firman dan jalankan firman. Nah, kemudian bacalah selalu firman. Jadi begini ya, kamu kalau berdapat punya satu buku. Punya apa? Satu buku. Di dalam buku itu yang gampang kamu bawa, isinya hanya ini, ayat-ayat Alkitab. Begitu kamu buka, edarkan, langsung ada ayat di situ. Kenapa begitu? Karena kita suka lupa, ya, tolong diedarkan. Dan kamu nanti punya Injil Tuhan Yesus, ya. Saya bikin sampulnya jadi tebal begini, supaya saya bisa bawa kemanapun saya bisa membaca tentang Tuhan Yesus. Bagaimana cara kita dekat dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus, aku dekat-dekat engkau. Begitu? Bacalah Injil Tuhan Yesus. Jadi kamu baca terus. Siapa di sini yang belum punya? Angkat tangan, nanti akan dibagikan oleh Lause Julimin. Siapa yang belum punya? Angkat tangan. Sudah ya, dibaca. Ya, baca selalu firman Tuhan. Ini diedarkan supaya bisa lihat semuanya. Oke? Kemudian ada 24 di sini. Taatlah orang tua, terimalah firman supaya panjang umur, pasang telinga terhadap firman Tuhan. Pasang. Yang waktu kalian datang ke sini belajar firman Tuhan, kalian harus sungguh-sungguh mendengarkan. Jangan sampai duduk di situ, pikirannya itu melayang-layang. Telinga harus mendengarkan firman Tuhan. Ingat ya. Dan jangan lupa, setelah kita menerima firman Tuhan, kita dijanjikan umur kita panjang. Kemudian firman Tuhan itu bukan hanya kita dengar untuk dilupakan, tetapi firman Tuhan itu untuk kita simpan di dalam jantung. Kamu tahu nggak, jantung manusia itu jenis kelaminnya maskulin, lebab. Firman Tuhan, Taurat, Torah, hikmah itu feminin. Ya, jadi kamu kalau ditanya, kamu punya pikiran untuk menyimpan apa di situ? Menyimpan firman Tuhan. Paham? Jadi kita punya pikiran untuk apa pikiran kita? Untuk menyimpan firman Tuhan. Bagaimana cara menyimpan firman Tuhan? Kita baca sehingga hafal. Dibaca sehingga hafal. Kamu jangan tidak punya usaha menghafal firman Tuhan. Kalau ditanya 10 hukum isinya apa? Apa isi 10 hukum? 1. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat patung. Ya. 3, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kamu jangan bilang, oh Allah mak, Allahnya nggak ada mak, Allah Bapa. 4, apa itu 4? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5, hormatilah ayahmu dan ibumu. 6, jangan membunuh, jangan ambil nyawa. Jangan berzina, jangan ambil suami istri orang. 8, jangan mencuri, jangan ambil barang orang. 9, jangan bersaksi dusta, jangan ambil nama baik orang. 10, jangan tamak, jangan loba. Tadi kan ada kata loba ya. Nah, di dalam Amsal
Seringkali ada ajakan wanita jahat. Wanita jahat ya, jangan diikuti. Ini khusus nasihat untuk laki-laki. Ya, jangan ikuti wanita jahat. Kemudian nasihat ya, kalau sampai terikat janji yang tak bisa kita penuhi, kita harus membatalkan janji itu. Amsal itu diajarkan begitu. Bebaskan diri dari jebakan, laksanakan perintah orang tua, laksanakan perintah orang tua, berhentilah belajar hal jahat. Jadi orang ya kalau sudah di dalam ya pelajaran yang jahat, punya pergaulan yang jahat, itu harus berhenti dia. Balik badan begini. Paham ya? Misalnya kamu sudah punya kebiasaan buruk, kamu cepat-cepat apa? Balik badan. Kalau enggak akan binasa. Selanjutnya, jika engkau bijak, maka orang tua kamu bangga, bahagia. Apa yang bisa membuat orang tua kita bahagia? Kalau kita bijak. Hai putraku, jadilah bijak dan rawatlah lubuk jantungmu dengan Taurat. Ya, simpanlah hikmat di dalam ya pikiran kita. Kita harus menyimpan firman Tuhan. Ini sampai ayat 31 ya. 43 dalam nasihat orang tua kepada kita juga, makanlah makanan bergizi. Ya, jangan tiap hari makannya Indomie. Ya, walaupun Indomie kita suka kan. Makanlah makanan yang bergizi. Bacalah buku-buku yang bermutu. Bacalah apa? Buku-buku yang bermutu. Berkawanlah dengan orang yang baik. Ini ada. Takutlah kepada Tuhan dan taatilah raja. Nah, ini penting ya. Kita takut kepada Tuhan dan kita juga taat kepada hukum. Ya, jadilah bijak supaya orang tua kita tidak dipermalukan. Ya, jangan sampai kita mempermalukan orang tua karena kita berjalan di jalan yang salah. Yang terakhir 32 ayat 1 ya, putra nazar. Jadi kita ini adalah harapan orang tua. Orang tua itu sebenarnya punya cita-cita untuk kita loh. Jadi kita disebut putra nazar. Ya, seperti Samuel kan. Samuel itu mamanya berdoa, kalau Tuhan kau beri aku anak, maka anaknya akan kupersembahkan untuk melayani kau seumur hidup. Jadi putra nazar. Orang tua kita tuh ingin kita apa? Menjadi anak yang bijak dan taat Tuhan. Ada 3 ayat yang saya akan kasih tahu kalian, tolong dicatat. Ya, tolong dicatat ya. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 33. Mari kita baca sama-sama. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Jadi kamu jangan punya kawan yang sukanya itu bolos, nggak sekolah. Kamu lama-lama bisa menjadi orang yang suka bolos. Kamu jangan punya kawan yang suka ngomong kotor. Kamu jadi orang yang suka ngomong kotor. Kami punya pengalaman waktu kami mengabarkan Injil. Jadi di satu rumah itu orang itu berkata kepada kami, sekarang saya pelihara burung beo. Burung beo kan suka niru kan? Selamat pagi, selamat pagi, selamat sore, selamat sore. Apa kabar? Apa kabar? Burung itu bisa ngomong. Burung apa namanya? Burung beo. Dia mengatakan kepada kami, saya tidak akan lagi pelihara burung beo di depan rumah. Saya bilang, kenapa? Bapak sekarang pelihara di belakang rumah. Satu hari burung beo saya, waktu kawan saya datang, kawan saya itu dimaki-maki. Dia apa? Dimaki-maki. Kok bisa? Kok bisa dimaki-maki? Saya nggak pernah ngajarin dia kata-kata kotor. Kenapa dia bisa berkata-kata kotor? Rupanya dia cek dan cek, recheck and check again ya. Artinya apa? Cek, recheck, check again. Dia lihat di depan rumahnya banyak anak-anak main kelereng, ngomong kotor. Dan burung beonya belajar dari mana? Dari anak-anak yang main kelereng. Kalau kamu punya kawan jahat, kamu bisa jadi jahat. Paham? Ya, jadi janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk seperti burung beo itu bisa merusak kebiasaan baik. Ayat kedua, ada 3 ayat. Nah,
Katakanlah kepada hikmat, kepada firman Tuhan, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah pengertian itu keluargamu. Kalau kamu ditanya, apa keluarga kita? Keluarga kita ini, apa keluarga kita? Firman Tuhan. Paham ya? Itu dari mana? Dari Amsal 7 ayat 4. Ya, keluarga kita mana? Firman Tuhan. Aku tidak akan buka mulut kalau aku belum buka firman. Yang terakhir, ayat yang terakhir ya, ini pentingnya. 2 Timotius pasal 3 ayat 15. Ini Paulus bersaksi tentang muridnya yang bernama Timotius. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau Timotius sudah mengenal kitab suci. Mengenal apa? Kitab suci. Ya, jadi tiap hari harus baca kitab suci ya, supaya dikenal ya, yang dapat memberikan kepada kamu hikmat. Hikmat dari mana? Ini bukan hikmat sembarangan hikmat. Hikmat yang bukan kita dapatkan dari guru kita di sekolah, tapi hikmat yang diberikan Allah Roh Kudus pada kita. Paham? Nah, dan menuntun engkau, karena Timotius itu anak muda, kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Apa gunanya kita belajar Alkitab? Apa gunanya? Gunanya kita sungguh-sungguh percaya Yesus. Nanti tanggal 20 ada pelatihan pengabaran Injil di sini jam 8. Kalian masih boleh daftar? Jam berapa? Jam 8. Kenapa harus daftar? Karena nanti akan disiapkan makan siang. Kalau nggak daftar ya nggak dapat makan siang, kan kasihan ya. Daftar ya. Belajar bagaimana mengabarkan Injil. Mengabarkan apa? Injil. Supaya orang percaya Yesus, itu paling penting zaman sekarang. Kalau tidak percaya Yesus, binasa. Kalau percaya Yesus, masuk surga. Karena hanya Yesus yang bisa menyelamatkan kita dari dosa. Karena dia sudah mati untuk dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, dia bangkit pada hari ketiga. Kuburnya kosong. Kamu kalau ditanya di dunia ini tempat apa yang paling penting untuk kita kunjungi? Kubur Yesus kosong. Kuburnya apa? Kosong. Karena kalau kamu mengunjungi kubur-kubur orang, di dalamnya ada mayat. Di dalamnya ada apa? Tulang belulangnya. Siapapun dia, tokoh agama, tokoh politik, semuanya ada tulangnya. Tapi kubur Yesus apa? Kosong. Saya pernah masuk kuburnya Yesus tuh. Gunung batu yang dipahat jadi gua, masuk ke dalam. Tidak ada batu nisan, tapi ada pintu. Apa tulisan di depan pintu? Dia sudah bangkit, dia tidak ada di sini. Kalau kita ke kubur kan pasti ada nama orangnya kan, seperti mama saya bikin kubur. Bikin kubur sekarang mahal loh. Di atas 30 juta loh sekarang bikin kubur loh. Berapa? Mahal. Kamu pernah ke kubur bapaknya kan? Ada namanya kan? Nah, kubur Yesus ada nama Yesus nggak? Nggak ada, karena Yesus nggak di situ. Apa yang ditulis di pintu tuh? Dia sudah bangkit dari kematian, dia tidak ada di sini. Tempat yang paling penting untuk dikunjungi namanya kubur Yesus yang kosong. Dia sudah bangkit dari kematian sesuai kitab suci pada hari ketiga, hari Minggu. Makanya hari Minggu tanggalnya merah. Dia menampakkan diri. Ya, jadi pentingnya dari kecil kalian sudah kenal kitab suci, kalian percaya Yesus, kalian juga bisa bawa keluarga kamu percaya Yesus. Ya. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar tentang Hai Putraku. Di dalam kitab Amsal itu tidak kurang dari 24 kali. Mari kita berdoa. Nanti saya kirimkan ya ke WA group ya. Kita berdiri, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk sore ini. Kami dapat ber-CMC. Kami dapat belajar firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk hikmat yang telah Engkau berikan kepada orang-orang yang percaya Yesus. Dan sore hari ini Engkau berikan kepada kami, supaya hikmat ini bisa kami simpan, dan kami juga bisa membawa pulang. Karena kami di rumah masing-masing dapat membaca firman-Mu, sehingga hikmat kami dari Engkau akan bertambah-tambah. Tolonglah semua
remaja, pemuda, remaji, pemudi yang hadir pada sore hari ini. Kiranya mereka menjadi anak-anak yang berkenan kepada Engkau dan membuat orang tua mereka bahagia. Ampunilah ya Bapa dosa kami, dengan darah Yesus hapuskanlah pelanggaran kami, pimpinlah kami pulang ke rumah dalam keadaan baik. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau mengucapkan doa Bapa kami yang berbunyi, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dilaksanakanlah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bye-bye. Thank you.